Salam. Ada sukacita hari ini? Amin. Kita percaya di saat kita sungguh-sungguh di hadirat Tuhan, kemuliaan hadirat Tuhan boleh ada di tengah-tengah kita. Mari kami undang bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita mau pujikan kemuliaan-Mu. Haleluya. Yesus
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu, penyertaan-Mu di dalam setiap hidup kami. Kalau hari-hari kami boleh lalui bersama-Mu Tuhan. Kau terima kasih, tanpa Engkau Tuhan kami tidak akan pernah mampu. Tetapi hadirat-Mu pada saat ini Tuhan memampukan kami untuk kami boleh layak di hadapan-Mu. Tuhan terima kasih. Terima kasih Yesus. Biar kami belajar memuji dan menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang patut kami tinggikan. Haleluya Yesus, haleluya. Biar setiap ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, kami boleh rasakan dan kami boleh selalu mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap hamba-Mu haus dan lapar akan firman-Mu, karena firman-Mu yang boleh menuntun kami untuk kami tetap berdiri teguh ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini, permulaan, pertengahan dan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami persilakan duduk. Haleluya. Kita boleh rasakan kekuatan dan hadirat Tuhan pada saat ini. Kita mau sembah Dia karena kita punya junjungan kita, yaitu Yesus Kristus. Kita pujikan dan saat ini Ku datang lagi. Ku
kami buka ruang kesaksian. Mungkin ada yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan, atau mungkin kami mengucapkan selamat datang kepada Mas sama Mbak yang karena belum kenal namanya ya. Kami persilahkan untuk mengerahkan diri di depan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sini aja. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kami sangat mengucap syukur, banyak berterima kasih kepada Bu Win sama Bapak. Kami juga sempat bingung, selama ini kami tinggal di Jalan Raya Sawo. Kami cari-cari tempat ibadah. Selama ini kami mengucap syukur, akhirnya kami ketemu sama Bu Win sama Bapak. Bapak pergi jual ayam di kos kami. Kami tanya, Pak, ini ayamnya berapa? 30.000. Oh ya? Akhirnya kami bilang sama Bapak, ya nanti besok sore ya. Kami ke rumah, akhirnya ketemu sama Bu Win. Bu Win bilang, kamu gereja di mana? Kami bilang, gereja kami di Manyar. Manyar jauh ya, jauh sekali. Sudah, Bu Win akhirnya bilang, sudah ikut kami aja ibadah. Sudah, akhirnya kita saling berbincang, akhirnya kita datang juga di sini. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada semua keluarga di sini. Kami mengucap syukur kami bisa ada di tempat ini karena semuanya itu karena Tuhan. Amin. Ya. Perkenalkan nama saya Antonino Gonzaga, asal Timor Leste. Mungkin ada yang sudah tahu Timor Leste. Itu sudah luar negeri. Ya, sudah luar negeri itu. Jadi waktu perang 1999 itu tanya aja di saya. Ini istri saya sama anak. Perkenalkan, nama saya Esra Seran. Saya juga berasal dari Kupang. Anak namanya Jevan. Ya, bersyukurlah. Memang kita tinggal setahun di sini, kita bingung mau ibadah kemana. Jadi kita berapa bulan yang lalu kan sudah mulai ibadah lagi offline. Jadi ya tiap pagi kita bangun jam 5 pagi karena kita masih ibadahnya ke Manyar. Jadi aku bilang sama suami kita berdoa cari tempat ibadah yang lebih dekat. Kan kita punya anak kecil, jauh, bangunnya jam 5 pagi, berangkatnya jam 6, harus ibadah di sana. Jadi kita cari tempat ibadah yang lebih dekat. Kita sempat dapat di Balongsari, tapi itu gereja GPN ya. Tapi kalau kita asalnya ibadah kayak gini, maksudnya suka ibadahnya Pentakosta kayak gini. Kalau yang sana itu kemarin enggak. Jadi ya rasanya ya memang kita memuji Tuhan, tujuannya satu Tuhan. Tapi kan kalau beda kan rasanya nggak enak. Jadi ya kita cari yang sama untuk memuji Tuhan biar kita bisa aman dalam kehidupan. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kami sudah hadir di tempat ini. Terima kasih. Terima kasih, selamat datang kami ucapkan kembali kepada Mas Antoni ya, sekeluarga. Kami juga mewakili jemaat sini banyak terima kasih dan membuka pintu lebar-lebar untuk tetap beribadah di tempat ini setiap hari Jumat. Kiranya Tuhan memberkati. Kami undang bangkit berdiri, kita rindu akan firman Tuhan boleh menjadikan satu kekuatan kita. Sebelum kita siapkan hati kita mau pujikan kekuatan, bukan dengan kekuatanku.
bersatu hati di dalam doa. Kita mau minta pertolongan Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan kami melihat akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sadar atau tidak sadar, kehidupan yang kami jalani adalah kehidupan di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam kasih Tuhan, dan di dalam perlindungan Tuhan. Sekalipun dalam kehidupan kami ada banyak kesulitan, di dalam kehidupan kami ada banyak tantangan dan rintangan, tetapi salah satu hal yang kami tahu bahwa kami hidup di dalam anugerah Tuhan. Biarlah kami belajar untuk mengerti, biarlah kami diberikan kesadaran yang lebih lagi bahwa kami hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan mengumpulkan kami, Tuhan memberikan kasih yang begitu melimpah kepada kami, kepada keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan. Pada malam hari ini juga kami rindu belajar akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menolong kami, biarlah firman-Mu menyadarkan kami, dan firman-Mu menolong kami menjadi orang-orang yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Terlebih kami boleh mengasihi Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu. Ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita dipertemukan kembali. Saya kaget tadi ketika terlihat dari sana. Kok tempatnya beda ya? Biasanya menghadapnya ke sana, sekarang menghadapnya ke sini. Suasananya baru. Kita bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan yang boleh kita nikmati, yang boleh gereja ini juga rasakan. Kita sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan ya. Bapak Ibu, rasanya hari ini juga bukan hal yang kebetulan ketika saya mempersiapkan tema untuk pembicaraan kita malam hari ini, yaitu keluarga Kristus, gitu ya. Keluarga Kristus. Ketika saya memikirkan akan hal ini, saya terus terpikir begitu. Bagaimana sih sebenarnya kehidupan akan kita satu dengan yang lain? Ini harusnya kehidupan yang seperti apa? Atau kehidupan yang seperti apa sih kehidupan yang disebut dengan keluarga dalam Kristus itu? Keluarga dalam Kristus. Kenapa Bapak Ibu? Ini kita sedikit Bapak Ibu ya. Sekarang itu cukup banyak yang di pinggir-pinggir jalan itu di lampu merah yang pakai kostum ya, mulai dari Upin Ipin, Donald Bebek sampai apapun gitulah ada sekarang gitu. Jadi di siang bolong, kadang di pagi, sore begitu mereka menari melenggang-lenggong gitu ya, melenggang-lenggong. Ya gila, melenggang-lenggong gitu ya. Coba menggoyangkan badannya untuk menarik perhatian. Untuk menunjukkan bahwa itu terkesan imut dan lucu, begitu, imut dan lucu. Tetapi sadarkah kita bahwa di balik seragam atau kostum yang imut dan lucu itu ada orang di dalamnya yang sedang kepanasan, begitu. Kadang-kadang tangan dari orang dengan kostum itu begini-gini gitu ya, kayaknya lucu gitu, mencoba untuk memberikan hiburan begitu. Tetapi kita tidak tahu waktu dia gini dalamnya gini beneran apa enggak, senyum apa enggak gitu kan. Paling gini-gini aja gitu. Sambil kepanasan, kapan ini orang enggak ngasih-ngasih gitu ya. Kita tidak tahu apa yang ada di pikiran orang itu, apa yang sedang ia rasakan di dalamnya, tapi yang pasti tempat itu pasti panas sekali kostum itu. Enggak enak sekali di dalam kostum itu. Tanpa ada orang yang tahu begitu, dia ngerasain udah berdiri berjam-jam gitu. Orang berdiri di sini setengah jam aja, kadang kakinya kesemutan gitu. Lama-lama gitu. Dia berdiri berjam-jam sedemikian rupa untuk mencari begitu ya, mencari nafkah, mencari penghasilan. Dengan susah payahnya dia berjuang dengan sedemikian rupa. Dia gunakan kostum, dia putarkan musik begitu ya, sambil bergoyang kanan kiri. Dan berharap orang memberikan belas kasihan. Tetapi ini juga menggambarkan kehidupan kita di dalam keluarga Kristus. Maksudnya apa?
Seringkali kehidupan kita ini juga menampilkan apa yang baik gitu. Kita menampilkan apa yang menarik untuk dilihat oleh orang lain. Kita menampilkan, kita membuat topeng, kita membuat kostum yang bisa dilihat orang itu diterima oleh orang lain. Jadi pertanyaannya, siapa yang tahu sebenarnya rasanya di dalam? Siapa yang pengen tahu kedalaman dari satu orang? Siapa yang pengen tahu apa yang saya rasakan, begitu ya? Siapa yang pengen tahu? Jadi seperti orang pakai kostum itu, di luarnya itu kelihatan menarik, tapi dalamnya siapa yang mau? Gitu. Siapa yang tahu dan siapa yang mau? Karena kita selalu melihat orang itu pasti dari luar, dari penampakannya, gitu ya. Kalau orangnya senyum berarti dia bahagia, padahal belum tentu. Orang senyum bisa terpaksa senyumnya gitu kan. Belum tentu. Kalau orang senyum itu kemudian hatinya juga senyum gitu. Ya karena disenyumin masa dibalesin cemberut kan nggak mungkin gitu. Nanti dikira musuhan ngajaan gitu kan enggak. Kan ada orang senyum pasti balas dengan senyum. Tetapi siapa yang pengen tahu tentang hatiku gitu ya? Siapa yang pengen tahu tentang apa yang saya alami? Tentang kesedihan, tentang beban berat yang saya alami? Siapa yang pengen tahu? Siapa yang sudi untuk mendengarkannya? Saudara, mungkin kita curhat sama Tuhan, kok ini abot banget rasanya urip iki gitu. Tetapi kita perlu namanya dengan saudara seiman, kita kan juga pengen ngomong dengan orang yang real begitu ya, dengan orang yang nyata. Ngomong sama Tuhan itu baik sekali. Tetapi ternyata bahwa Tuhan itu memberikan jemaat Tuhan, memberikan saudara seiman itu menjadi satu keluarga. Coba kita lihat ya di dalam Efesus pasal 2 ayat 19 dan 20. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-19 dan 20. Sudah ketemu? Saya akan bacakan bagi kita semua. Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan swarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Dikatakan demikianlah kamu bukan lagi orang asing. Jadi Tuhan mau bilang bahwa di dalam gereja lokal gitu misalnya ya, gereja Jemaat Tengger gitu, di Puspei Tengger. Tuhan mau bilang bahwa di dalam kehidupan kita supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang asing bagi yang lain. Orang asing itu artinya apa? Orang asing itu ya yang just say hello begitu. Ya senyum begitu. Mari Bu, mari gitu. Monggo gitu. Senyum sebagai ya kayak tamu begitu. Tetapi Tuhan mau bilang bahwa di dalam Kristus kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Tetapi seringkali kita satu dengan yang lain di sampingnya pun jadi orang asing. Tidak jarang bahkan di keluarga pun jadi orang asing begitu. Untuk menceritakan unek-unek itu sulit sekali. Untuk ngomong isi hati itu sulit sekali. Bahkan yang kita tahu kadang-kadang kita cepat sekali untuk memberikan kritik gitu. Kok kayak gini sih? Kok kayak gitu? Gitu ya. Jadi dikatakan demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Di dalam Kristus begitu ya, dan dikatakan anggota keluarga Allah, kita bukan orang asing, tetapi kita masih orang asing ternyata. Yang kita tidak mau tahu tadi loh, yang kalau pakai kostum, kita tidak mau tahu dalamnya seperti apa. Panasnya, sakitnya, lukanya, pergumulannya, kita tidak tahu. Gitu. Jadi kalau melihat dari luar gitu ya semuanya kayak gitu baik-baik saja. Nggak ada masalah kalau dari luar nggak kelihatan kok begitu. Tetapi kalau kita melihat, Bapak Ibu, di dalam diskusi kami semalam di dalam KTB, saya mengatakan dimanapun itu berada, gereja manapun dan keluarga manapun, semakin kita lebih dekat, semakin kita akan melihat bahwa tidak baik-baik saja begitu. Semakin dekat kita melihat hidup seseorang, semakin dekat kita dengan seseorang, kita akan tahu bahwa hidupnya tidak akan baik-baik saja.
Jadi kedekatan kita itu menolong kita untuk mengenal orang lain. Dan kita akan tahu bahwa hidupnya tidak sedang baik-baik saja, seperti yang selama ini kita lihat. Jadi kedekatan ini menolong kita untuk mengenal akan orang lain. Kedekatan memungkinkan kita untuk mengerti kedalamannya seperti apa. Tanpa kedekatan kita tidak akan pernah tahu rasa sakitnya. Tanpa kedekatan kita tidak akan pernah tahu apa yang dia gumulkan, apa yang dia alami, sakit hatinya seperti apa. Tidak tahu. Kedekatan menolong kita melihat dengan lebih jelas. Kalau jauh Bapak Ibu ya, kalau sesuatu itu jauh begitu ya nggak ketok begitu. Tetapi kalau semakin dekat gitu ya, kayak mikroskop gitu loh. Kalau mikroskop itu pakai lensa-lensa yang banyak atau lensa yang bagus sekali, daun yang disobek itu sampai kelihatan gitu, kelihatan bentuknya sedemikian rupa. Semakin dekat itu semakin kelihatan. Tetapi biasanya kita itu paling takut kalau diketahui gitu. Kita tidak siap seringkali. Kita tidak siap untuk diketahui kelemahan kita tidak siap untuk cerita. Kadang-kadang kita mikir, kalau aku cerita dengan orang ini bisa dipercaya apa enggak gitu. Ya kalau dia bisa dipercaya. Kalau tidak bisa dipercaya, nanti diomongin ke orang-orang lain, ya apa begitu. Maka Tuhan Yesus begitu ya. Dari sejak semula Tuhan Yesus mendirikan gerejanya bukan untuk menjadi satu dengan yang lain orang asing ternyata, tetapi keluarga Allah. Keluarga. Ini menjadi menarik. Kenapa? Karena konsep tentang gereja lokal di Tengger ini menjadi satu keluarga ternyata yang Tuhan inginkan. Menjadi keluarga yang bukan orang asing, Bapak Ibu. Kalau keluarga itu ya kita makan ya bareng. Keluarga sama orang asing itu kan beda gitu ya. Kalau tamu ya datang, istilahnya kalau tamu tuh mainnya di depan aja lah, nggak usah ke belakang-belakang gitu, nggak usah tahu apa-apa gitu. Taunya yang baik-baik saja. Yang namanya tahu, masa dikasih tahu yang jelek-jeleknya kan enggak toh. Ya, tamu ya kasih tahu yang baik-baik saja. Tetapi kalau itu keluarga, dia kan tahu jeleknya, tahu pergumulannya, kan enggak masalah begitu. Mau keluarga kok. Jadi Tuhan itu melihat gereja itu sebagai keluarga, Bapak Ibu. Sebagai keluarga. Maka dikatakan bahwa kita satu dengan yang lain itu bukan orang asing, bukan pendatang. Bahkan kalau kita melihat di dalam Kejadian, kenapa Tuhan itu menciptakan Hawa gitu. Kenapa nggak Adam sendiri? Biarin aja Adam sendirian gitu ya. Adam sendirian bermain sama binatang-binatang. Biarin aja dia main gitu kan gitu. Pecinta binatang, main sama binatang-binatang gitu. Tetapi Tuhan melihat bahwa ada hal yang kurang, bahwa tidak ada seorang yang sepadan dengan dia. Penolong yang sepadan. Alasan Tuhan menciptakan Hawa itu bukan hanya menciptakan teman begitu, tetapi menciptakan penolong yang sepadan. Dasar Tuhan menciptakan orang lain dalam hidup kita, dasar Tuhan mendirikan gerejanya satu dengan yang lain itu adalah satu prinsip bahwa setiap kita adalah penolong bagi yang lain. Setiap kita adalah penolong yang sepadan satu dengan yang lain. Jadi dasar gereja, kenapa Tuhan mendirikan gereja sebagai satu keluarga? Alasannya bahwa Tuhan ingin. Jadi keluarga yang pertama gitu ya. Si Hawa itu diciptakan untuk menjadi penolong yang sepadan. Jadi setiap kita Tuhan menginginkan satu dengan yang lain begitu ya. Satu orang dengan yang lain menjadi seorang penolong yang sepadan. Menjadi seorang penolong yang bisa diandalkan satu dengan yang lain. Jadi Tuhan punya alasan yang begitu jelas sekali. Tuhan mau bilang bahwa gerejanya itu juga tidak sendirian. Bahwa kita tidak bergumul sendirian. Ada orang-orang yang Tuhan letakkan di samping kita. Menjadi satu komunitas kecil yang bisa berbagi suka dan dukanya hidup ini. Tempat cerita gitu ya. Tempat ngomongin yang tidak enak-enak gitu. Kadang-kadang ini kalau ngomong sama orang terdekat kita atau ngomong sama keluarga pun kadang-kadang juga sulit loh, begitu kan? Kadang ngomong dengan teman-teman di gereja itu juga kadang-kadang lebih works gitu, lebih oke lah. Jadi Tuhan dengan sengaja gitu ya, Tuhan sengaja itu mendirikan gerejanya satu dengan yang lain sebagai seorang penolong yang sepadan.
Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita udah jelaskan di sini bahwa gereja, dasar dari gereja itu dibangun oleh para rasul, oleh para nabi, dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ternyata gereja itu dibangun di atas para rasul dan para nabi. Apakah mereka orang sempurna Bapak Ibu? Bukan. Kalau kita melihat misalnya kisahnya Petrus begitu, seorang pengkhianat, sama aja dengan Yudas, sama pengkhianat gitu, yang ngomong gede, habis itu ya lari begitu. Tapi gereja itu didirikan bukan di atas dasar orang yang sempurna, tetapi di atas dasar orang yang juga lemah, di atas dasar orang yang juga terluka, di atas dasar orang yang penuh dengan kekurangan. Jadi kalau gereja juga penuh dengan kekurangan, gereja juga penuh dengan orang-orang yang terluka begitu, adalah hal yang wajar sekali. Bila perlu tulis di depan begitu ya, gereja untuk orang berdosa, begitu ya. Gereja untuk siapa saja yang mau datang begitu. Gereja untuk siapapun diterima begitu. Kan menarik ya kalau ada gereja tulisannya begitu gitu. Jadi gereja untuk orang yang tidak sempurna. Gereja untuk orang yang lemah gitu. Kenapa? Karena memang kita bukan orang yang sempurna. Dan justru disinilah kita menemukan orang-orang yang bisa bergandengan tangan. Kalau lagu itu ya, satukanlah hati kami, engkau sahabatku, kau saudaraku. Lagunya begitu gitu. Sahabat, saudara begitu. Ya luar biasa. Tetapi adakah seorang sahabat yang cerita aja nggak berani begitu? Nggak tahu gitu. Kan nggak jadi sahabat begitu. Saya punya sahabat, kita bisa punya sahabat gitu ya. Kita bisa menceritakan apapun, bahkan yang kadang-kadang yang sensitif sekali gitu. Kita bisa ceritain gitu. Menjadi sahabat satu dengan yang lain. Bahkan Tuhan mengatakan bukan hanya seorang sahabat, tetapi menjadi keluarga Allah. Menjadi keluarga. Itu yang Tuhan itu inginkan di dalam gereja kita. Satu dengan yang lain cerita, enggak cuma basa-basi gitu ya, tapi ngomongin tentang keluarga, ngomongin tentang anak, ngomongin tentang pergumulan, ngomongin tentang sakit hati sama Tuhan begitu. Kan asik kalau punya komunitas yang kayak gitu ya. Komunitas yang benar-benar bisa membangun. Komunitas yang bisa tempat benar-benar tempat cerita gitu. Ya buang sampah gitu. Buang semuanya gitu. Jadi komunitas yang benar-benar bisa memulihkan, yang bisa menumbuhkan, bukan satu komunitas ya namanya keluarga gitu ya, bukan komunitas tamu gitu. Komunitas pengunjung. Kalau namanya tamu Bapak Ibu ya, kalau kita nonton bola, datang bayar, nonton pulang gitu. Ya namanya tamu, terus mau ngapain ikut-ikut gitu. Tapi kan kita bukan tamu. Kita pemainnya gitu. Kita adalah keluarga, sekali lagi. Kita bukan tamu, kita keluarga. So, apa sih yang sudah kita lakukan untuk menjaga kesehatian? Apa yang sudah kita lakukan untuk menjadi seorang penolong bagi orang di samping saya? Apakah saya tahu apa yang menjadi pergumulan orang di samping saya? Apakah saya bisa menceritakan dengan orang di samping saya? Apakah saya bisa percaya dengan orang di samping saya? Kita perlu menggumulkan komunitas seperti apa yang selama ini kita dirikan. Komunitas seperti apa yang selama ini kita hidupi. Keluarga kah? Atau kita sama-sama pengunjung kah? Begitu. Level teman kah? Gitu. Level yang seperti apa? Jadi kalau kita dalam berelasi itu ada 3 level setidaknya Bapak Ibu. Level yang pertama itu disebut dengan public level. Public level itu level yang umum. Jadi ya sudah say hello, baik-baik semuanya, ngomongin pekerjaan, ya good lah gitu. Level kedua itu sudah berani ngomongin tentang keluarga gitu. Ya keluargaku ini sudah mulai kelihatan gitu, terbukanya. Tapi level yang ketiga itu namanya inner level. Di mana orang itu berani menceritakan. Inner level itu kayak apa yang ada di dalam pergumulan itu sampai bisa diceritakan. Itu tuh yang terbaik. Itu yang terbaik. Sampai bisa menceritakan unek-uneknya gitu. Tapi saya percaya gitu ya, jemaat kita di Tengger ini komunikasinya kuat sekali gitu, satu dengan yang lain kayak gitu. Jadi selama ini saya sih melihatnya seperti itu gitu ya. Semoga itu terus terjaga. Tetapi kita perlu memikirkan begitu.
kita mau menjadi keluarga yang seperti apa sih? Gitu. Sebuah keluarga yang bisa benar-benar memberikan support satu dengan yang lain. Ada banyak hal Bapak Ibu yang bisa merusak persekutuan dan kesehatian di dalam kehidupan kita. Di saat kita lebih fokus kepada perbedaan dan bukan kesamaan. Ada banyak perbedaan bukan di antara kita? Ada banyak kadang-kadang nggak sepaham bukan di antara kita? Begitu. Ada banyak. Karena memang gereja tidak didirikan atas dasar kesamaan. Begitu. Tapi gereja adalah sebuah panggilan Tuhan. Setiap kita dipanggil menjadi keluarga. Dan hari ini kita juga punya dua tamu yang akan segera juga menjadi keluarga, begitu kan? Menjadi keluarga di Jemaat Tengger, begitu. Untuk kita juga bersukacita. Bagaimana kita memperlakukan, bagaimana kita welcome dengan orang yang datang, dengan orang yang ada di sekitar kita, menyambutnya sebagai seorang keluarga, keluarga yang baru, keluarga yang terus kita kasihi, yang kita dukung, gitu. Sekali lagi bahwa kita tidak mencari persamaan. Setiap kita datang ke sini karena panggilan Tuhan, karena kerinduan yang Tuhan berikan. Dan kita juga perlu realistis sama gereja, Bapak Ibu. Sekali lagi kita perlu realistis. Kenapa? Gereja tidak didirikan di atas dasar kesempurnaan. Kita perlu realistis dengan gereja. Karena kadang-kadang bahwa ada di gereja begitu ya, kadang-kadang ya mengecewakan gitu, omongannya juga pedes gitu. Pernah kan ngerasain? Pernah ya, di gereja itu juga bukan makin sempurna gitu. Kadang-kadang kalau ngomong itu ya pedes, nggak enak gitu. Gua kadang-kadang juga ngalami Bapak Ibu, dan kalau ngalami itu, ya aduh, jelor gitu, nggak enak gitu. Padahal kan kita pengennya gitu ya, kita pengennya kalau sama-sama orang Kristen, saling yang memberkati begitu, saling memberikan motivasi begitu. Tapi realita tuh nggak kayak gitu. Kadang-kadang jadi som leader dikritik salah gitu kan, kurang gitu, pelayanan apa kurang, kena kritik gitu. Kadang-kadang ya apa sih pelayanan yang bener itu gitu, kan nggak enak kadang-kadang gitu ya dikritik, banyak salahnya gitu. Jadi seringkali kita menemukan ada banyak hal yang benar-benar kita tidak bisa anggap bahwa gereja itu adalah tempat orang-orang suci di akhir zaman begitu. Bukan. Di sinilah kita menemukan yang namanya perselisihan, yang namanya tidak cocok begitu, yang namanya tidak cocok. Tetapi seorang yang sangat terkenal sekali, seorang pendeta yang kemudian dibunuh di zaman Nazi, nama Dietrich Bonhoeffer, dia mengatakan justru kekecewaan di dalam gereja itu menolong kita bahwa gereja itu bukan tempat orang yang sempurna begitu. Justru menyadarkan kita bahwa gereja bukan tempat orang yang sempurna, maka dipasang di sana begitu. Bukan tempat orang sempurna, tempat orang yang mau belajar misalnya gitu kan. Bukan tempat orang sempurna gitu. Tapi tempat orang yang mau dibangun, tempat orang yang mau berbagi, tempat orang berdosa, tempat misalnya tulis begitu ya, tempat orang yang memerlukan anugerah. Kan menarik gitu ya, menarik. Kita datang sebagai orang-orang yang memerlukan anugerah, memerlukan akan kasih Tuhan, memerlukan akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu juga memberikan semangat begitu ya. Kritikan itu kadang-kadang gitu ya. Saya sendiri juga ngalami loh Bapak Ibu. Orang hamba Tuhan itu bukan sempurna gitu ya. Kalau saya dikritik juga jengkel gitu. Jengkel gitu. Jadi sebagai seorang hamba Tuhan ya sekarang juga bukan orang yang kebal dari kritik, masa bodoh dengan kritik, ya enggak gitu. Kadang-kadang kayak silet gitu, sakit gitu. Sakit. Beberapa waktu yang lalu saya ngalami yang namanya kritikan itu, aduh Tuhan. Saya ini sebenarnya salah gereja atau salah apa sih sebenarnya? Saya bertanya-tanya sama Tuhan ya apa? Saya ini ada di komunitas yang saya harap itu rekan-rekan bisa mendukung begitu. Orang-orang itu bisa mendukung, kok pasti nggak mendukung saya? Ini apa sih maksudnya gitu? Saya marah, beneran saya marah Bapak Ibu. Saya jengkel, saya marah gitu. Terus di dalam pergumulan saya itu saya bilang sama Tuhan, ajari aku Tuhan satu hal, ajari aku Tuhan bagaimana sih aku harus menyikapi hal ini. Dan apa yang Tuhan tunjukkan Bapak Ibu? Tuhan tunjukkan begini sama saya.
bahwa saya ternyata selama ini gitu ya, ternyata selama ini terlalu memaksakan bahwa orang lain itu seperti yang saya pikirkan. Saya mengharapkan orang lain itu mengerti perasaan saya, gitu ya. Kan orang lain kan tidak pernah mikirin perasaan saya gitu. Saya juga tidak tahu orang itu ngomong sama yang seperti yang saya pikirkan apa enggak, saya tidak tahu gitu. Tapi saya ngerasa sendiri gitu. Ngerasa kalau saya ini sedang disindir gitu. Ngerasa kalau saya ini sedang diolok-olok gitu. Terus saya pikir tuh, jangan-jangan aku ini yang ngerasa sendiri gitu. Tapi Tuhan ingetin satu hal bahwa kita tidak bisa mengharapkan bahwa orang lain itu akan mengerti kita gitu. Kita tidak bisa mengharapkan bahwa orang lain itu mengerti apa yang ada dalam diri kita kalau kita tidak ngomong gitu. Tidak akan ngerti ya. Tidak ngerti. Jadi saya terlalu memaksakan tanpa saya ngomong sama orang itu, saya memaksakan orang itu ngerti. Kan aneh begitu ya. Aneh. Saya tuh lihat diri saya sendiri ketawa gitu. Saya ini marah-marah sendiri gitu. Dan pada akhirnya Tuhan itu tunjukin bahwa orang lain itu belum tentu loh ngerti sama kita gitu. Dan seringkali kita ini maksa orang lain ngerti masalahnya gitu. Orang lain tuh ngerti, orang lain tuh memahami kita, orang lain itu peduli dengan kita gitu. Orang lain tuh memberikan dukungan gitu. Kita ini kadang terlalu memaksa, saya sendiri gitu ya, terlalu memaksa bahwa orang lain tuh mengerti apa yang saya pikirkan. Jadi kadang-kadang memang perlu kita tuh ngomong gitu ya, ngomong langsung. Kok bisa sih kayak gitu? Kenapa Bapak bilang begitu misalnya gitu ya? Kenapa kok bisa ngomong gitu? Salahnya di mana? Perlu gitu kadang-kadang itu konfirmasi. Kalau enggak saya ini ngerasa dewe begitu. Ngerasa disindir dewe gitu ya. Ngerasa dijelekin begitu. Ngerasa dewe begitu. Terus saya sadar Tuhan tuh kasih kesadaran gitu bahwa saya terlalu memaksakan orang harus seperti yang saya pikirkan. Saya tidak bisa begitu. Tidak bisa. Orang lain tuh belum tentu ngomongin saya begitu. Kenapa saya sensitif sekali gitu? Lah, ada satu hal yang benar-benar perlu kita gumulkan. Memang ada kalanya Bapak Ibu, ada satu kutipan yang menarik. Seringkali yang membuat luka terbesar di dalam hidup kita itu bukan serigala, tetapi teman-teman yang lain, gitu ya. Seringkali yang bikin luka dalam diri kita, ada satu kutipan itu dibilang begini, seringkali sedihnya dalam kawanan domba Allah, luka-luka terbesar biasanya disebabkan oleh domba lain, bukan serigala. Saya tuh kaget bacanya gitu. Seringkali luka terbesar kita di dalam gereja itu ya, itu bukan karena serigala, tetapi karena domba lain nyeruduk gitu. Jadi itu menimbulkan luka. Tetapi bagaimana sih kita menyikapinya itu? Ada satu hal yang benar-benar perlu kita gumulkan. Bagaimana sih kita mau mendekatkan diri kepada yang lain, Bapak Ibu? Mau nggak deketin satu dengan yang lain? Kenapa kita perlu mendekatkan dan mendekatkan diri kepada orang lain? Itu butuh belajar, Bapak Ibu. Butuh belajar. Saya harus mengakui. Ya saya di gereja, di atas mimbar, saya berdiri seorang hamba Tuhan, begitu. Tapi Bapak Ibu sampai dengan saat ini masih banyak yang asing bagi saya. Saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu sekalian. Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu menjalani kehidupan, betapa susahnya akan kehidupan ini. Saya tidak tahu. Dan saya harus terus terang. Ketika saya berdiri di tempat ini pun Bapak Ibu masih orang asing bagi saya. Kita berjemaat di GIA Surabaya. Dan saya hamba Tuhannya gitu. Ya, mungkin Mas Kres lebih mengerti hubungan Bapak Ibu gitu ya di tempat ini. Tetapi saya jujur begitu. Saya tetap orang asing di sini begitu. Dalam arti bahwa saya tidak mengenal dengan sepenuhnya diri Bapak Ibu. Saya hanya melihat seperti kostum tadi loh, yang senyum begitu. Tapi saya tidak pernah tahu bagaimana pergumulan Bapak Ibu. Setiap kesulitan, pergumulan, sakit, kecewa, merasa tidak terima dengan Tuhan, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Maka Tuhan memanggil kita untuk dekat satu dengan yang lain, supaya kita lebih tahu kedalaman. Semakin kita dekat, apa sih gunanya? Kedekatan itu menciptakan sensitivitas begitu. Semakin kita dekat, semakin kita tahu pergumulan orang itu. Lebih sensitif, gitu ya, lebih sensitif. Tapi kalau kalau orang dekat sama kita, gitu ya, kalau orang itu dekat sama kita, kadang-kadang kita ngomong aja kalau sedih itu ketok, ya kan? Ketok kalau sedih gitu. Kalau kadang-kadang dia ketawa gitu. Tapi karena kita ini sering ketemu, terus karena dekat gitu ya, senyumnya itu kan beda. Dan kita kalau orang dekat kan berani.
kok kayaknya kamu sedih sih gitu. Coba saya ya, misalnya Cilani gitu, lagi kemudian tertawa terus kemudian kaitan sedih, masa Ci kok sedih banget sih Ci, kenapa Ci, kan nggak enak toh gitu kan, karena saya nggak deket gitu. Kedekatan menolong kita, memungkinkan kita untuk bisa bertanya lebih dalam. Kedekatan itu memberikan sensitivitas gitu, lebih sensitif kita gitu, dan kita juga lebih berani. Kenapa? Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang katanya. Dan Tuhan bilang apa? Bahwa melainkan kawan suarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Inilah keluarga Kristus, Bapak Ibu. Seorang yang berbagi satu dengan yang lain, yang bisa bertanya, kamu punya pergumulan apa sih? Apa sih yang bisa saya doakan gitu? Kan asik Bapak Ibu ya, sebenarnya punya satu komunitas yang kayak gini. Itu komunitas yang benar-benar strong, yang benar-benar kuat, yang benar-benar peduli dengan yang lain. Makanya saya mikir duduk di sana gitu, oh ada mas-mas yang baru. Kalau orang Jawa biasanya mas gitu ya. Mas gitu. Mas Antoni ya, dia dari keluarga bapak lah ya, Bapak Antoni dengan keluarga bisa hadir tempat ini. Saya mikir kok pas ya gitu. Kita bicara tentang keluarga Kristus, kita berbicara tentang hidup yang berbagi. Bapak Ibu mau enggak menjadi bagian dari hidup orang lain? Bapak Ibu mau enggak menuliskan kisah dari Bapak Ibu dalam hidup orang lain? Dan orang lain itu bisa teringat dengan Bapak Ibu bahwa orang itu juga pernah mengisi hidupku, menjadi satu bagian yang positif dalam hidupku. Mau enggak kita berbagi hidup, menorehkan satu kisah dalam hidup orang lain, mengambil satu bagian di dalam hidup orang lain. Kalau ceritanya itu panjang begitu ya, kita juga punya satu bagian gitu loh dalam hidup orang lain. Mau enggak kita mengambilnya, menjadi bagian dari hidup orang lain, menjadi satu momen gitu ya, satu dengan yang lain, itu satu benar-benar berarti Bapak Ibu. Itu loh, ibu ini sudah tak anggap saudaraku sendiri, itu akan diingat seumur hidup. Bukan karena kita pengen diingat begitu ya, tapi kita ini bisa menjadi bagian dari kisah hidup orang lain. Senang sekali Bapak Ibu, senang. Bahkan saya itu suka teringat baju kostum dari Tengger yang zaman dulu itu. Saya pernah ikut bikin, itu fotonya ada di sana kalau nggak salah Mas Ian. Saya masih ada di sana itu gitu. Saya masih ingat gitu. Jadi kalau di kampus itu karena baju itu kan enak bajunya ya, bajunya nggak perlu disetrika gitu, cuci, nggak kusut tinggal dipakai gitu. Tapi kalau pas pakai baju itu ingat nih, ini dari Tengger nih gitu. Ini dari Jemaat Tengger, saya pakai baju ini. Dulu kisahnya Mas Kris nanyain, ini ukurannya apa? Terus saya kasih baju, Mas ukurannya kayak gini. Saya bingung ukurnya gitu, nggak ada ukuran gitu. Tapi saya masih ingat sekali gitu. Dimana dulu waktu saya praktek, setiap Jumat datang ke sini, ikut dulu muter-muter jemput gitu. Saya masih ingat sekali. Saya diterima di tempat ini gitu. Jadi Tengger punya satu bagian tersendiri gitu. Dan itu bahagia Bapak Ibu. Saya bahagia sekali itu, menjadi satu bagian dari satu keluarga. Nangis saya Bapak Ibu, nggak tahan saya. Tapi saya bersyukur sekali dengan penerimaan Bapak Ibu. Saya bersyukur sekali. Dulu praktek gitu ya, terus kemudian salah satunya ya jemaat di Tengger itu punya satu kas tersendiri gitu. Tahu, senang aja gitu loh, senang aja gitu. Jadi dulu kalau praktek, masih praktek ikut jemput kan, biasanya berangkatnya bareng Mas Kris gitu. Saya kan putar dulu jemput sampai yang dulu yang ibu yang di sono itu yang jauh gitu. Iya gitu. Saya ingat nih gitu. Itu punya kesan tersendiri, tapi saya bersyukur sekali. Maka kadang-kadang itu kita tidak terasa loh bahwa diri kita ini ketika berkomunikasi, diri kita satu dengan yang lain, itu menciptakan kesan tersendiri gitu. Kesan tersendiri, dan saya bersyukur sekali. Maka mau enggak, mungkin tantangan bagi kita, mau enggak menjadi bagian dari hidup orang lain, menuliskan satu kisah dalam hidup orang lain, dengan bertanya, dengan menjadi seorang sahabat, menjadi keluarga satu dengan yang lain. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih oleh karena pengorbananmu
Oleh karena kebaikan-Mu, kami bisa ada di tempat ini bersama-sama. Kami bisa menikmati satu persekutuan di Tengger ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan mengasihi satu dengan yang lain, mengasihi kami semuanya. Tuhan, Kau yang mengerti kedalaman diri kami, Kau yang mengerti akan isi hati kami. Tetapi kami juga tahu Tuhan bahwa Tuhan juga menghadirkan saudara-saudara seiman untuk menjadi bagian dalam hidup kami, untuk menjadi keluarga dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih untuk jemaat di Tengger ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas gereja-Mu di Tengger ini. Biarlah kami Tuhan boleh saling mengasihi. Biarlah kami Tuhan boleh saling mendahulukan. Kami belajar untuk mendekat satu dengan yang lain. Kami tidak hidup dengan dunia kami sendiri. Kami bisa berbagi hidup satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Kau memberikan orang-orang di sekitar kami ini. Terima kasih untuk saudara-saudara yang selama ini bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan persekutuan ini supaya kami terus sehati, sepikir untuk melayani Tuhan. Jikalau Tuhan terkadang ada hal yang tidak sesuai, ada hal yang menyakitkan hati kami, Tuhan ajari kami untuk mengampuni, ajari kami untuk mengasihi, dan berikan kepada kami keberanian Tuhan juga untuk menyelesaikannya supaya kami terus hati sepikir untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati untuk Mas Kris dan Mas Yanto yang terus main di tempat ini. Kiranya Tuhan juga terus memelihara untuk jemaat tempat ini semakin hari semakin bersatu, sehati sepikir untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan yang kami sangat rindukan, kami sangat harapkan. Kami peralaskan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, demikian tadi bersama-sama kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Saudara Petrus Purnomo. Mewakili jemaat TPI Tengger, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita mau memberi persembahan. Untuk persembahan malam hari ini, petugas persembahan adalah siapa? Bu Jakaria. Bu Jakaria. Sambil mempersiapkan diri, mari kita nyanyikan persembahanku.
yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku terimalah, Yesusku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari kita berdoa. Tuhan, malam hari ini hati kami berlimpah dengan syukur. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh ada di tempat ini untuk datang bersama-sama, beribadah bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Bahkan kami berkesempatan untuk mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Saudara Petrus Purnomo, dapat memberkati kami, menyadarkan kepada kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, mendoakan satu yang lain, membangun kebersamaan satu dengan yang lain. Karena kami menyadari kami adalah keluarga kerajaan Allah. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan persembahan yang sudah terkumpul. Kiranya Tuhan menguduskannya, menyucikannya, memakainya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama Tuhan semakin diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya membacakan beberapa pengumuman untuk kegiatan-kegiatan ibadah kita sepekan mendatang. Untuk kebaktian di tempat ini pada Jumat mendatang, firman Tuhan akan disampaikan oleh Hilare Haryanto, persembahan pujian oleh Ibu siapa? Ibu Nini Handayani, kolekte Ibu Imam Hartoyo, musik Saudara Ferdinaton, pengumuman Bapak Iman. Untuk kebaktian raya di Dharma Harapan sore, firman Tuhan akan diani oleh Bapak Pinatua Andi Sutanto. Ada pengumuman tambahan untuk setelah ibadah ini kita ada latihan kur bersama-sama. Mohon Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan diri. Kur kita akan untuk persiapan ibadah kita pada tanggal 5 Desember, benar Nagis ya, 5 Desember. Mewakili jemaat TPI Tengger, kami juga menyanyikan selamat ulang tahun kepada Mak Rika. Kiranya semakin diberkati, semakin setia di dalam Kristus. Demikian beberapa pengumuman. Untuk doa penutup akan disampaikan oleh Saudara Kristio Wijaya. Demikian beberapa pengumuman yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama. Kita mau tamatkan ibadah kita pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Karena Engkau hadir di tempat ini sebagai kepala gereja, kepala keluarga umat Kristiani, kepala dari setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami untuk hidup dalam persekutuan
yang dibangun di atas dasar Kristus, supaya kami seperti Kristus menerima kami. Kami pun juga menerima saudara-saudara kami dalam segala kekurangan dan kelemahannya, karena Tuhan Yesus pun menerima kami apa adanya. Engkau memberkati hamba-Mu, Saudara Petrus Purnomo, yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau pakai, memberkati dan mengurapi dalam setiap pelayanan hamba-Mu ini ya Tuhan. Dan pada malam hari ini kami berdoa kepada-Mu untuk setiap kami yang hadir. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan dari jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, tetapi Roh Tuhan yang menyelidiki setiap kedalaman hati manusia, tahu untuk memberikan jawaban, untuk memberikan kekuatan jalan keluar dalam setiap masalah yang dihadapinya. Yang sakit ya Tuhan, Kau berkenan menyembuhkan. Yang dalam kesulitan berbagai macam kebutuhan hidup, Tuhan Kau memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Kami berdoa kepadamu, biarlah berkat Tuhan menyertai kami sekarang ini sampai selama-lamanya, sesuai dengan janji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita berdoa bersama. Bapa, berkatilah kami dengan kasih karunia yang mengalir dari Yesus Kristus Tuhan kami, dan oleh Roh Kudus yang telah mempersatukan kami bersama dengan Dikau dan bersama dengan kami sebagai sesama umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat malam, silakan duduk. Tuhan Yesus Kristus memberkati.